kita lanjutkan. Bagaimana seperti apa? Kamish katin, seperti lubang. Nah. Kemudian fiha, di dalam lubang tadi, ya gimana? Misbah, ada kata-kata misbah, misbahul munir. Apa mana misbah? Lampu pelita. Ini misbah, nah. Ini kahrabai namanya. Kalau misbah itu semacam tuh lentera. Di dalam lubang tersebut ada pelita, sehingga lubang yang gelap tadi menjadi bercahaya, terang jadinya, enggak gelap. Rasulullah kata, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu itu kuburan. Nah, kenapa gelap? Oleh kenapa? Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Beri cahaya rumahmu itu dengan apa? Salat dan membaca Quran. Oleh karena itu, salat sunnah itu lebih afdal di mana? Di rumah. Kenapa? Di rumah kejauhan rumah nih katanya. Ya kalau kejauhan rumah di masjid aja gitu. Ya, jangan kita biarkan rumah kita tidak diisi dengan sholat, tahajud, apakah namanya, ya. Kalau kita nggak bisa kerja di mana, di Jakarta, suruh istri kita laksanakan sholat apapun bentuk, ya. Bermacam-macam sholat itu, ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat istikharah dan lain-lain segalanya. Yang jelas rumah itu harus diisi dengan sholat dan membaca Quran. Enak kan? Masya Allah. Ya. Nah, kita lanjutkan. Apa arti misbah tadi? Cahaya nur. Pelita. Kemudian al-misbahu, pelita tersebut, ya, fi zujajatin, berada di dalam kaca. Nih, masya Allah, pelita tersebut terletak di kaca. Kacanya maka saudara lihat nggak lampu kristal? Sebenarnya cahaya lampu itu kan sama. Tapi karena ada kristalnya, semakin bercahaya enggak? Karena pantulan daripada kristal. Kan lampu kristal kan cahaya. Oh, Masya Allah. Kalau satu lampu di Masjidil Haram itu, satu tiang tuh ya, itu bisa memberi cahaya satu dusun, satu desa di Indonesia. Kalau lampu satu tonggak kalau kita sulit membedakan kalau malam hari dengan siang hari kalau siang hari kan jelas matahari, tapi kalau malam hari kelihatan semuanya. Masjidil Haram tuh penuh dengan cahaya. Ya, kita lanjutkan. Jadi al-misbahu, pelita tadi di mana posisinya? Fi zujajah, di dalam kaca. Sudah. Nah, sekarang Masya Allah, az-zujajatu, kaca itu sendiri yang menutup pelita tadi, ka'anna, seolah-olah dia kaukabun, bintang. Masya Allah, la haula wala. Sebagai apa apa mana kaukabun? Bintang, kawakib. Musafir di tengah padang pasir tidak akan tersesat kalau dia mengerti dengan bintang, letak bintang. Ini bintang timur, ini bintang, tahu dia. Guna
letaknya bintang sehingga tidak akan menyasar kemana arah tujuan dia. Kenapa ada arah bintang? Allah jadikan bintang itu sebagai apa? Petunjuk musafir di padang sahara, petunjuk nelayan di lautan. Kenapa bintang? Makanya ilmu yang dikatakan ilmu bintang, kita tahu nih. Jelas tak? Nah, kita lanjutkan. Bintang tersebut durriyun, yang berkilau-kilauan, masya Allah, yang bersinar. Yuqadu, ya, dinyalakan, dihidupkan, min syajaratin, dari sebuah pohon. Ini lampu tadi kan dia bisa hidup man kalau ada bensolnya, ada minyaknya, ya, minyaknya, ya, dari min syajaratin mubarakatin, dari pohon yang penuh keberkahan. Masya Allah. Apa yang penuh keberkahan? Kalimat apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang dikatakan urwatul wuthqa, tali yang enggak pernah putus, yang dinamakan as-samad. Makanya kalimat as-samad tebas, satu-satunya kata yang tidak pernah diulangi dalam Quran, kalimat apa? Li as-samad. Kalau Ar-Rahman sering kita ketemu dalam ayat-ayat, tapi as-samad enggak, cuma ijibai. Di mana? Surah Al-Ikhlas. Ya. As-samad, tempat bergantungnya makhluk ini adalah Allah, samad. Ini yang menyebabkan orang musyrik itu, ya, la zulmun azim, ya. Kenapa? Ya, ketergantungan mereka itu dilimpahkan kepada selain Allah, mendua jadinya. Makanya Allah paling murka. Padahal yang menjadikan langit dan bumi siapa? Yang menjadikan hujan siapa? Berani nggak Abbas bertanding dengan pawang hujan? Siapa kemarin tuh? Berani Bas. Apa sebab yang menyiarkan hujan siapa? Allah. Oh, kok bisa dia bisa menyetopkan hujan? Itu terkebetulan, ya, karena semuanya biiznillah, dengan izin Allah. Jadi doa orang kafir didengar, masih didengar. Bagaimana yang dijelaskan di dalam surat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya, setan Harut Marut yang mengajarkan ilmu sihir pada kerajaan Sulaiman. Kenapa nggak mau kalah dengan kehebatan wahyu? Semuanya itu tidak akan memberi mudarat dan memanfaat kecuali dengan izin Allah. Allah beri izin, bisa. Tapi untuk apa? Untuk sebagai fitnah. Bayangkanlah begitu. Fitnah yang paling besar telah fitnah apa? Dajjal. Dajjal yang akhir perjalanan ini dunia, yang bisa menghidupkan orang mati, dipancung gitu. Nah, nanti hidup lagi. Mau nggak beriman dengan saya? Coba saya bisa menghidupkan orang mati. Kan bisa toh? Oh, banyak sekali orang yang percaya pada Dajjal. Paham gak Pak Rahman? Makanya kita disunnahkan membaca doa sebelum salam, ya, berlindung kepada Allah daripada 4 persoalan. Allahumma inni a'udzubika min bil qabri, boleh, wa min, yang kedua, kemudian wa min, ketiga wa min fitnatil mahya, yang keempat wal mamat, yang kelima wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Sampai Rasulullah menjelaskan tidak satu pun rasul dan nabi yang diutuskan Allah
untuk memberi pelajaran tauhid kepada umat manusia, melainkan mereka mengingatkan fitnahnya Dajjal. Paham tak? Meskipun Dajjal hakiki itu belum datang tak? Tapi Dajjalnya yang lain itu banyak, ya. 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita lihatkan zaitunatin. Nah, ditambah diperjelaskan lagi Z-nya. Pernah dengar minyak zaitun? Minyak zaitun di mana? Tumbuhnya di mana? Tursina, di Bukit Tursina. Minyak zaitun tadi itu berbeda dengan buah tin. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Setiap nama-nama makhluk yang Allah jadikan ibrah dalam kalimat Al-Quran itu mengandung nilai. Nah, coba saya tanya Bapak Dharma, kemarin kenapa Allah hancurkan Qarun dengan ditenggelamkan dalam tanah? Apa jawabannya? Kan di air kan bisa man. Nuh dihancurkan dengan kaum Nuh dihancurkan dengan air. Firaun dihancurkan dengan apa? Dengan tenggelam dalam laut. Kenapa enggak ditenggelamkan ke dalam sungai, tapi Allah pilih laut? Semuanya mempunyai nilai-nilai tersendiri. Maka sampai sekarang ini kalau orang-orang korek tanah dapat besi, harta karun. Karun ini sasaran. Padahal ya apa enggak, pokoknya setiap yang dapat dari tanah pasti orang ngomong apa? Apa maknanya? Untuk mengingatkan bahwasanya pernah terjadi zaman dahulu manusia yang super miliarder akhirnya ditenggelamkan Allah ke dalam tanah. Disebut karun. Harta karun. Padahal apa? Yang dapat itu bekas nih. Bekas aqua. Dia dapat harta karun. Oh, coba lihat aqua aja. Sekarang dia telah menjadi kaya gara-gara harta karun aqua, pemulung aqua. Masya Allah. Paham teman-teman ya? Nah, sekarang lihat. Zaitun itu aslinya kalau kita simpan dia akan mengeluarkan minyak. Minyak itu hebat sekali. Ya, sampai merupakan idola bagi wanita. Kalau kepengen cantik, kalau kepengen subur tulus, kalau kepengen tidak terjadi menifas, minumlah minyak zaitun supaya poles sebagai minyak pelumas. Harus juga pakai oli lah banyak bahasa. Subhanallah. Alim aja dia ngomong demikian. Sudah kita lanjutkan. Jadi minyaknya la syarqiyatin. Tidak syarqiyah, mana syarqi? Timur, masyrik. Kata masyrik ini Bapak Dormat pernah mematahkan argumentasi siapa? Namrud. Terjadi dialog dengan siapa? Dengan Ibrahim. Namrud tanya, kamu berdakwah tentang Rob, Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu tuh wahai Ibrahim? Innallaha rabbi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Apa jawaban Namrud? Ana uhyi wa umit. Saya pun bisa juga mematikan dan menghidupkan. Nah, coba sipir penjara bawa sini. Ini gua pancung ya. Mati gak? Kenapa? Dia bisa berani karena dia mempunyai power. Seperti ini yang dimana peristiwa kilometer 50. Kenapa? Karena dia punya senjata. Mustahil remaja itu pegang senjata. Itu di luar logika siapapun, si bodoh pun akan bisa membantah. Paham tuh? Si bodoh pun bisa membantah. Tapi apa berbuat karena dia punya kekuasaan. Tidak lama lagi Pak itu akan terungkap insyaallah. Ya. Kenapa? Allah tidak senang dengan kezaliman.
Ya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian wala gharbiyah. Kita lanjutkan. Kemudian Ibrahim tidak kalah. Kenapa? Namrud berbicara secara akal, tapi Ibrahim berbicara dengan wah. Fa innallah, dengan singkat, dengan cepat Nabi Allah Ibrahim menjawab, fa innallah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Wahai Namrud, Tuhanku mendatangkan, menerbitkan matahari dari arah timur. Nah, sekarang saya perintahkan kamu, wahai Namrud, kalau kamu berkuasa, pindahkan terbitnya matahari dari arah barat, putar. Paham tak? Apa tadi? Fabuhitalladzi kafar. Orang kafir menjadi diam dengan argumentasi yang diungkapkan oleh Ibrahim. Di sini Pak, Ibrahim dalilnya apa? Wahyu. Namrud dalilnya apa? Akal. Maka saudara sekarang jangan gamang nih. Begini. Fa innal mustaqbal biadillah. Yang akan datang itu genggaman Allah. Madza taksibu ghadan. Kamu enggak mengerti apa yang kamu kerjakan besok. Bi ayyi ardin tamut, di mana bumi kamu akan meninggal dunia. Masya Allah. Paham tak? Nah, gitu. Nah, kita lanjutkan Bapak Rahmat. Kita ini berbicara tentang akidah. Sehingga yang dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu siapa? Yang bertakwa. Jelas Pak, yang bertakwa ya, itu di sisi yang paling mulia di sisi Allah itu aja. Bayangkanlah saudara, bentuk Bilal bin Rabah apa? Ganteng enggak? Ireng. Saking irengnya itu Pak Hasan. Apa irengnya tuh? Kalau ketawa kelihatan apa? Giginya baik. Nah, kalau Pak Hasan masih warna muka enggak, ini giginya aja gitu. Apa yang terjadi? Gerakan telapak kaki terompah itu terdengar di aras. Masya Allah. Kenapa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Paham? Nah, makanya sunnah kita tuh jangan lepaskan wudu. Jangan lepaskan wudu. Ya. Berwudu, tajdidul wudu. Mas Nano kalau kerja itu berwudu duluan. Dah baru baca bismillah. Semuanya jadi ibadah. Ini enggak naik saja baca bismillah. Naik mobil baca bismillah. Alhamdulillah, cukup 2 kali. Sunnah daripada Nabi Allah Yunus, ya Nuh. Fa idza stawaita faqul alhamdulillah. Kapan kamu telah bertengger Nelly di atas kendaraan, ucapkanlah alhamdulillah. Masih bisa bertengger, mana gitu. Sudah, kalau kamu mau naik awali dengan bismillah. Sudah cukup bismillah walhamdulillah. Itu doa yang paling pendek. Nah, mulai ban bismillah, masya Allah. Tutup alhamdulillah. Semuanya dalam mata ubudiyah kita kepada Allah. Begitulah bentuk mukmin. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam kondisi apapun dia senantiasa mengaitkan dirinya dengan apa? Dengan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Nah, coba lihat bagaimana bentuk lanjutan daripada bukan timur, bukan barat. Kan sulit dicari itu. Coba tidak timur, tidak barat. Di mana asal minyaknya, masya Allah? Kok begitu hebat? Tentu dari Allah sendiri itu jawaban tuh. Dari Allah sendiri. Yakadu zaituha. Hampir saja Z-nya
minyaknya yudi'u mengeluarkan cahaya, walau lam meskipun tidak tamsashu narun tersentuh minyak tersebut akan api, meskipun tidak ada api minyak itu sudah bercahaya. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, nah kita lanjutkan. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini kalau kepengen mendapat sukses dalam hidup, khalifah fil ard itu bukan barang yang kata-kata khalifah itu bukan kalimat yang dibikin oleh manusia, Pak, bukan, tapi kalimat dari Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bukan kalimat yang dibikin oleh beraja, bukan yang dibikin oleh angkuh, bukan, tapi dari kalam Allah sendiri yang maha mulia, zat yang maha tinggi. Siapa? Allah. Khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan seluruh Bani Adam status mereka itu adalah khalifah. Kita yang khalifah semuanya. Kalau khalifah itu kepengen bercahaya, dia harus mengikuti bagaimana nurnya Allah, baru dia bertemu dengan cahaya. Kalau enggak, gimana akan bertemu dengan kegelapan? Percayalah Bapak, akan bertemu dengan kegelapan. Ya, bukan merubah Indonesia, bukan, tapi Indonesia itu harus bersyariat Islam. Enggak, kalau syariat dipilih. Kalau soal apa? Ekonomi pakai bank syariah. Ekonomi aja aneh tuh. Kalau apa akan nikah sekarang apa syariah lagi enggak? Karena boleh LGBT kawin lagi katanya. Kan aneh tuh. Menyalip fitrah semuanya tuh. Jadi nampaknya yang menguntungin mereka sendiri pakai syariah. Kalau enggak menguntungin tidak pakai. Padahal syariat itu pasti akan menguntungin manusia. Kenapa? Dia nur Allah. Paham teman-teman? Syariat itu adalah nur Allah. Pasti dia akan bertemu dengan cahaya terang. Sudah yahdillahu linuri, Allah akan tunjuki ya nurnya mayyasha, orang yang Allah kehendaki. Nampaknya nur Allah itu akan bisa tersentuh kalau maunya Allah. Kalau enggak maunya Allah, dia akan bertemu dengan jalan gelap. Percayalah Bapak, ini hakikat. Ya. Kemudian wadribullahul amsal, Allah membuat perumpamaan tersebut linnas, untuk manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, semuanya yang ada ini berada dalam ilmu Allah. Paham teman-teman? Itu akidah umat Islam. Jadi kalau kepengin ketemu dengan cahaya, khalifahnya Allah jadikan itu harus berjalan di atas nur Allah dalam cahaya. Itulah kesimpulan pelajaran pagi hari ini, malam sore ini, Akabah malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita diberi nur oleh Allah. Ya, hati kita yang gelap itu bisa diberi cahaya oleh Allah ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.